Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Nyonya Marbun Sintua Malkida Boru Panggabean, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Sahat Parulian Nababan dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, sebab Engkau telah memelihara hidup kami dan menghantar kami ke hari yang baru hari ini. Betapa besar dan mulianya kasih-Mu bagi kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami beribadah kepadamu, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami makna firman Tuhan, agar kami hidup dalam tuntunan firman-Mu sepanjang hari ini. Kasihanilah kami ya Bapa, dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih di pagi hari ini. Renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Bilangan 9 ayat 15 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Pada hari didirikannya kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas perintah Tuhan orang Israel berangkatlah, dan atas perintah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 17, dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah
penyertaan Tuhan menuntun umatnya. Tema ini berpedoman ke ayat 17 yang mengatakan, "Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah." Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel berkemah di padang gurun Sinai, Musa dipanggil Allah naik ke puncak Sinai untuk menerima hukum Taurat dan berbagai peraturan-peraturan untuk pedoman hidup bangsa Israel. Allah juga memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci, dan gambaran kemah suci itu diperlihatkan Allah kepada Musa. Kemah suci itu menjadi tempat kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Allah mengatakan kepada Musa bahwa di kemah suci itulah Allah akan berbicara kepada Musa, menyampaikan perintah-perintah yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Hal itu tertulis dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 22. Untuk mengerjakan pembuatan kemah suci dan peralatan ibadah yang ada di dalamnya, Musa sesuai dengan petunjuk Allah mempercayakan kepada Bezalel dan Aholiab, karena kedua orang itu menguasai teknik dan keterampilan khusus untuk mengerjakannya. Pada hari didirikannya kemah suci itu, awan menutupi kemah suci itu, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Hadirnya awan yang menutupi kemah suci yang kelihatan seperti api merupakan pertanda yang khusus yang menyatakan kehadiran, kemuliaan, dan kuasa Allah memenuhi kemah suci tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Allah sebelumnya, bahwa di kemah suci itulah Allah akan hadir berbicara kepada Musa untuk menyampaikan perintah-perintah yang harus diajarkan Musa kepada bangsa Israel. Sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, lepas dari belenggu perbudakan, dalam perjalanan di padang gurun menuju Laut Teberau, mereka telah melihat ada tiang awan jika siang hari dan tiang api ketika malam, yang menuntun perjalanan mereka sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. Adanya tiang awan dan tiang api itu adalah pertanda kehadiran Allah yang menuntun perjalanan umat pilihannya menuju ke tanah Kanaan, negeri yang disediakan Allah bagi mereka. Itu dapat kita baca dalam kitab Keluaran pasal 13, ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Dalam perjalanan di padang gurun itu, hati umat Israel diliputi rasa kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian. Tetapi Allah berkenan menyatakan kehadirannya dalam tiang api dan tiang awan untuk meyakinkan umatnya bahwa perjalanan mereka setiap saat disertai dan dipimpin oleh Allah. Itu merupakan jaminan keselamatan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi mereka. Keberadaan tiang awan dan tiang api itu menjadi petunjuk waktu dan pemandu jalan dan arah tujuan bagi bangsa Israel. Berapa lama mereka berkemah di satu tempat, dan kapan mereka berangkat, dan arah kemana yang harus mereka tuju, itu berpedoman kepada keberadaan dan pergerakan tiang awan itu. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ada kalanya awan itu hanya beberapa hari di atas kemah suci. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Berapa lama pun awan itu tinggal di atas kemah suci, baik 2 hari, 1 bulan atau lebih, maka orang Israel berkemah. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat menuju ke arah pergerakan awan itu. Jadi bagi bangsa Israel ada petunjuk arah yang pasti yang harus mereka tempuh. Itulah arah yang ditunjukkan Allah melalui pergerakan awan
pertanda kemuliaan Tuhan itu. Kehadiran Allah bukan hanya memberi petunjuk arah perjalanan dan saat berkemah, tetapi kehadiran Allah adalah menjaga, memelihara, memberkati, dan menyelamatkan umatnya. Sehingga kebutuhan hidup mereka dicukupkan. Mereka beroleh kemenangan dan keselamatan manakala ada bangsa lain yang menyerang mereka. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita pun senantiasa disertai oleh Tuhan yang selalu mengasihi kita. Hal itu sangat tegas dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Yesus mengatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Meski janji penyertaan itu disebutkan Yesus dalam rangkaian amanat memberitakan Injil, tetapi janji penyertaan Yesus kepada umatnya bukan sebatas dalam pelayanan pekabaran Injil, melainkan penyertaannya meliputi seluruh kehidupan umat yang percaya kepadanya. Perjalanan kehidupan kita setiap saat, setiap hari adalah perjalanan yang disertai oleh kehadiran Yesus. Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita, dan Tuhan bekerja setiap saat untuk mendatangkan kebaikan, pertolongan, penghiburan, dan kemenangan bagi kita. Tuhan memberi Roh Kudus yang menuntun kita di jalan yang benar, sehingga kita tidak tersesat. Roh Kudus memberi penghiburan yang abadi, sehingga kita kuat menghadapi duka cita dan hidup kita disegarkannya. Tuhan meneguhkan iman dan pengharapan kita sehingga kita tidak goyah dan kita menang atas pencobaan dan tipu daya iblis yang hendak menyesatkan kita. Tuhan memberi firman-Nya yang menunjukkan kepada kita jalan yang benar, arah yang harus kita tempuh, seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Banyak masalah, kesukaran, dan pergumulan dalam kehidupan kita yang dapat membuat hati kita diliputi kecemasan dan rasa takut. Tetapi Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih menyatakan kepada kita, "Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau." Tertulis dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-10, ayat yang ke-5. Dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Janji penyertaan dan pertolongan Tuhan yang memberkati, menyelamatkan, memenangkan adalah janji yang pasti, yang menenteramkan hati kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meski demikian nyata kehadiran kemuliaan Allah menyertai dan memandu perjalanan umat Israel di padang gurun, meski nyata-nyata pertolongan dan berkat yang diberikan Tuhan, membelah laut Teberau, mengalahkan musuh yang menyerang, memberi air minum, memberi manna, daging, dan firman pun diberi untuk pedoman hidup mereka. Namun bangsa Israel selalu bersikap meragukan kuasa dan kasih Tuhan, meragukan masa depan mereka. Mereka bersikap mengeraskan hati, berontak menentang Allah, dan berontak terhadap Musa yang disuruh Allah memimpin perjalanan umatnya. Bangsa Israel berbalik dari Allah lalu menyembah berhala. Mereka juga bermaksud untuk kembali ke tanah Mesir, ke negeri perbudakan itu. Meski Allah telah menghukum, membunuh ribuan orang yang memberontak terhadap Allah, namun sikap ketidaktaatan itu terulang beberapa kali, sehingga Allah tidak memperkenankan mereka yang keluar dari Mesir itu memasuki tanah Kanan. Hanya Yosua dan Kaleb yang diperkenankan
memimpin generasi baru memasuki tanah Kanaan. Karena kedua orang itu taat kepada Allah. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ini mengajak kita agar kita dengan rendah hati mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, disertai dan dipimpin oleh Tuhan, dan senantiasa percaya kepada Tuhan yang selalu siap sedia memberkati dan menolong kita. Jangan kita meragukan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jangan kita menentang pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima mengatakan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Tuhan bertindak menolong, menjaga, memberkati, dan menyelamatkan kita. Demikianlah renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus menjaga dan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Allah Bapa kami, sebab kami telah mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menghayati firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami setia beriman kepada Allah Bapa kami, dan hidup kami berpedoman kepada firman-Mu. Berkatilah kami menekuni pekerjaan kami hari ini, untuk mencari nafkah hidup kami, agar kami memperoleh berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan kami, untuk kesejahteraan hidup kami, agar dengan berkat yang Tuhan berikan, kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama yang sangat membutuhkan bantuan kasih. Engkaulah sumber keselamatan bagi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan dari sakit penyakit. Kami juga mendoakan sahabat Radio Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka yang mendengar firman-Mu, sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka beroleh keselamatan. Berkatilah mereka agar berhasil dalam pekerjaan mereka. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka, agar mereka menang atas pergumulan hidup mereka, dan mereka bersuka cita memuliakan nama-Mu. Berilah pertolongan dan kesembuhan bagi orang yang sakit, agar mereka bersuka cita bersyukur kepadamu. Berilah pertolongan bagi orang yang kesesakan, agar mereka menang atas pergumulan kehidupan mereka, dan mereka bersuka cita bersyukur kepadamu. Berkati juga Radio Pelita Kasih yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu, agar tetap jaya mengudara, menjangkau banyak orang yang merindukan sapaan firman-Mu. Dengarlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan STH di nomor telepon 0813 6170 5696. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1 Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Kedua, Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Selama pandemi COVID-19, ibadah menjadi 2 kali, yaitu ibadah umum 9.30, sekaligus live streaming di YouTube channel HKBP Kernolong, dan ibadah kedua jam 17 atau jam 5 sore tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan Pendeta Sahat Parulian Nababan STH. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Inang Sintua Nyonya Tampu Bolon Boru Manurung di nomor 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.